Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, insya Allah sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anakku sekalian kita semuanya diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk kita mengamalkan materi yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Dan anak sekalian, sebelum Mister akan mengajarkan materi pada kesempatan ini, pertama-tama Mister akan memberikan nasihat yang tertulis di slide, yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jadi ketika Anda semangat belajar di Zoom dan semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya, insya Allah Anda akan sukses dan berhasil dalam belajar. Tema yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Adapun kade yang kita akan pelajari yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Indikator yang kita akan pelajari, Mister awal akan menjelaskan kisah Nabi Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Yang kedua menyebutkan contoh keteladanan dari sifat utama yang ada pada kisah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu murid dapat mengetahui kisah Nabi Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Murid dapat menyebutkan keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam. Dan murid dapat meneladani sifat Nabi Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Adapun materi yang kita akan pelajari pada pertama yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ada Nabi Zakaria alaihissalam, ada Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Yang kita akan pelajari bagian A yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam disebut Yunus bin Matta, kadang juga disebut Sunnun, kadang juga disebut Yunan. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada kaum Binawa. Di mana kaum Binawa melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia menyembah berhala, yaitu patung. Adapun nama patungnya bernama Usta. Dan dia juga sering berjudi, melakukan praktek riba, dan dia juga curang dalam berdagang. Inilah perilaku kaum Binawa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyampaikan nasihat kepada kaum Binawa. Nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi Yunus alaihissalam kepada kaum Binawa, ternyata kaum Binawa tidak mendengarkan nasihat Nabi Yunus, malah kaum Binawa mengejek, menghina, dan mencaci maki Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan dia tidak segan-segan mengancam jika Nabi Yunus alaihissalam senantiasa meneruskan dakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kaum Binawa senantiasa menghina Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus alaihissalam tidak tahan lagi atas hinaan kaum Binawa. Dia memutuskan untuk meninggalkan kaum Binawa
Namun sebelum dia meninggalkan kaum Binawa, dia menyampaikan pesan, 3 hari kepergianku, jika kaum Binawa tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kaum Binawa akan diberi musibah. Namun kaum Binawa tidak mempercayainya, malah menertawainya. Yunus alaihissalam. Pergilah Nabi Yunus alaihissalam ke suatu tempat. 3 hari kepergian Nabi Yunus alaihissalam, betul apa yang disampaikan Nabi Yunus alaihissalam, kaum Binawa diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa angin, topan dan petir yang menghancurkan rumah-rumahnya, dan pohon-pohon yang besar tumban, dan patung-patung yang disembah kaum Binawa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir. Sebelum kaum Binawa dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana angin topan dan petir, di mana kaum Binawa ini menyadari kesalahan apa yang dilakukan, dan dia menyadari bahwa apa yang disampaikan Nabi Yunus alaihissalam betul. Dan di mana tokoh kaum Binawa mengajak seluruh kaum Binawa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dia bertobat dan menyadari kesalahannya apa yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kaum Binawa. Angin, topan dan petir yang menimpa kaum Binawa, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, dan kembalilah kehidupan kaum Binawa seperti biasanya di pagi hari yang cerah. Di mana kaum Binawa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah karena dia sudah bertobat dan menyadari kesalahan yang dilakukan. Namun kaum Binawa merasa bingung, tidak ada yang membimbingnya, sementara Nabi Yunus alaihissalam pergi. Dia pergi naik kapal. Setelah dia naik kapal di tengah laut, tiba-tiba cuaca berubah. Yang tenang tiba-tiba berubah, di mana kapalnya dihempas ombak yang besar, dan di mana nahkodanya mengatakan bahwa tidak seperti biasanya, bahwa ada seseorang pelarian yang melakukan kesalahan. Maka nahkoda mengundi, siapa yang naik undiannya maka dia akan terjun ke laut. Setelah diundi berkali-kali, sampai 3 kali, ternyata Nabi Yunus alaihissalam senantiasa namanya naik. Maka Nabi Yunus alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan kaum Binawa padahal Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan. Nabi Yunus meloncat ke laut. Setelah dia meloncat, Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Kurang lebih Nabi Yunus berada di perut ikan paus 40 hari 40 malam. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelapnya di malam hari, gelapnya di dalam lautan, dan gelapnya di dalam ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam senantiasa beristighfar dan menyadari kesalahannya. Dia menyebutkan doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya ayat 87, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus mengucapkan terus doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Andai kata Nabi Yunus tidak membaca doa ini, maka Nabi Yunus sampai hari kiamat masih ada di perut ikan. Jadi anak-anak sekalian yang sempat menyaksikan dan mendengarkan kisah Nabi Yunus alaihissalam, doa ini kita bisa perhatikan ketika kita memiliki masalah atau doanya yang ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk membaca doa Nabi Yunus tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan masalah kita sebagaimana Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yunus kembali kepada kaum Binawa. Di mana kaum Binawa senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan dia berdoa kepada Allah agar Nabi Yunus kembali kepada kaum Binawa, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kaum Binawa. Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada kaum Binawa yang dimana mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam membimbingnya, dan kehidupan kaum Binawa kembali sejahtera dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keteladanan dari kisah tersebut, yang pertama, kita tidak boleh berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu berusaha. Yang kedua, sabar ketika ditimpa cobaan dan pasrah, setelah itu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertobat. Itu menyadari kesalahan. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Begitu pula Ananda harus mengintrospeksi diri. Alhamdulillah Ananda sudah melewati term 1. Di mana term 1 jika Ananda mendapatkan nilai yang terbaik dipertahankan. Jika Ananda mendapatkan nilai belum maksimal, harus menyadari diri dan memperbaiki diri. Insyaallah mudah-mudahan di term 2 ini Ananda mendapatkan nilai yang maksimal dan lebih bersungguh-sungguh belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khair. Insyaallah semoga anak-anakku sekalian sehat semuanya dan keluarganya dan dimudahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.